Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya Ibu Siti Alia SEMSI dan teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, dalam waktu beberapa menit ke depan, saya Hesti Luciana Rahayu dari program studi akuntansi akan menjelaskan sebuah laporan proyek perhitungan harga pokok produksi pada usaha Hindra Mebel. Baiklah, mari kita mulai pada inti pembahasan yang pertama, yaitu ada pendahuluan, teori pembahasan, dan penutup. Yang pertama ada pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang pertama ada latar belakang. Pada dasarnya, perusahaan didirikan mempunyai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan merupakan titik tolak bagi segala pemikiran dalam perusahaan, menentukan arah kegiatan dan cara untuk mengukur efektivitas kegiatan perusahaan, sehingga diperlukan perhitungan harga pokok produksi yang berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan harga jual dan perolehan laba usaha. Yang kedua ada rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah yang akan kita bahas. Yang pertama ada apakah metode yang tepat dalam perhitungan harga pokok produksi untuk mebel tersebut, dan yang kedua bagaimanakah perhitungan harga pokok produksi dalam produksi mebel tersebut. Yang terakhir ada tujuan dan manfaat. Tujuan untuk menganalisis metode perhitungan harga pokok produksi dalam penetapan harga jual produk Hindra Mebel, dan untuk mengetahui cara menghitung harga pokok produksi pada produk Hindra Mebel. Sedangkan manfaatnya diharapkan memberikan kontribusi pemikiran sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan atas kebijakan penetapan harga pokok produksi yang dihitung guna mencapai efisiensi biaya produksi, serta diharapkan dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan sumber pengetahuan beserta informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai penetapan harga pokok produksi. Yang kedua, kita masuk ke dalam teori. Yang pertama, ada pengertian biaya dan akuntansi biaya. Biaya merupakan objek yang dicatat, digolongkan, diringkas, dan disajikan oleh akuntansi biaya. Dalam arti luas, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan ruang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sedangkan akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Yang kedua ada penggolongan biaya, dibedakan ke dalam 4 menurut objek pengeluaran, menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, dan yang terakhir menurut penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Selanjutnya, penentuan biaya pokok produksi. Ada dua. Yang pertama, full costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terjadi dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua ada variable costing, merupakan metode penentuan kos produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan.
Di dalam pembahasan kita akan menemukan objek penelitian dengan nama perusahaan Hindra Mebel yang beralamat di Desa Tengguli, RT 5 RW 4 Bangsri, Jepara, dengan hasil produksinya yaitu kursi kayu dan jumlah tenaga kerjanya 8 orang, yang dalam waktu penelitian membutuhkan waktu dari tanggal 1 Juni sampai dengan 30 Juni 2022. Untuk deskripsi singkatnya, salah satu perusahaan mebel yang ada di daerah Jepara, khususnya untuk membuat kursi-kursi yang berdasar dari kayu jati. Produksinya dilakukan selama 6 hari dan penyetoran hasil produksi ke gudang dilakukan seminggu sekali dan biasanya tepat pada hari Kamis. Usaha ini dikelola sendiri oleh pemilik, mulai dari penyediaan bahan baku, bahan penolong, hingga produk siap untuk dikirim, namun dikerjakan pula oleh beberapa karyawan untuk mempercepat hasil produksi. Oleh karena produksi mebel ini dikerjakan dalam satu departemen secara massal, maka untuk perhitungan metode harga pokok produksinya menggunakan metode full costing. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan harga pokok produksi yang meliputi biaya bahan baku, merupakan bahan yang membentuk bagian menyeluruh produk jadi. Berikut ini merupakan tabel pemakaian bahan baku selama periode penelitian. Yang pertama, kayu jati dengan kuantitasnya 7 meter kubik, harga satuannya 1.450.000 dan jumlahnya menjadi 10.150.000 rupiah. Selanjutnya, biaya bahan penolong. Bahan penolong merupakan bahan yang digunakan untuk menunjang bahan baku suatu produksi. Berikut ini merupakan tabel pemakaian bahan penolong selama periode penelitian. Yang pertama ada lem kayu sebanyak 6 botol dengan harga satunya 75.000 dan jumlahnya menjadi 450.000. Yang kedua ada pensil dengan jumlah 5 buah, harga satuannya 2.000 dan jumlahnya menjadi 10.000. Dan yang ketiga ada amplas, kuantitasnya 5 roll dan harga per rollnya 50.000 dengan jumlahnya 250.000, sehingga total dari biaya penolong adalah 710.000. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung, yang merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Berikut ini merupakan tabel biaya tenaga kerja selama periode penelitian dengan bagian produksi. Upah per minggunya 500.000 dengan jumlah karyawan ada 8 orang dalam kurun waktu 4 minggu atau selama 1 bulan dengan jumlah biayanya adalah 16 juta rupiah. Dan selanjutnya ada biaya overhead pabrik, adalah biaya produksi atas semua biaya yang dikeluarkan di departemen pabrik selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Berikut ini merupakan tabel pemakaian biaya overhead pabrik selama periode penelitian. Yang pertama ada biaya listrik dengan jumlahnya sebesar 550.000. Yang kedua ada biaya angkut. Ini merupakan biaya angkut kayu ya teman-teman, dengan jumlahnya 250.000. Dan yang terakhir biaya pemeliharaan mesin produksi ada 750.000, sehingga total biaya overhead pabriknya adalah 1.550.000. Yang terakhir ada perhitungan harga pokok produksi, sehingga kita akumulasikan
Ke dalam tabel berikut ini ada biaya bahan baku dengan totalnya 10.150.000, biaya bahan penolongnya 710.000, biaya tenaga kerja langsung 16 juta, dan biaya overhead pabriknya 1.550.000. Dengan total biaya produksi menjadi 28.410.000. Dalam jangka waktu penelitian ini, produk yang dihasilkan adalah 200 buah kursi. Jadi, harga pokok produksinya sama dengan total biaya produksi dibagi dengan total produksi mebel. Jadi, 28.410.000 dibagi dengan 200 buah kursi, jadi per unit kursinya adalah Rp142.050 dengan pembulatan menjadi Rp142.000 per kursi. Itu merupakan harga pokok produksi dengan per unitnya. Selanjutnya ada penutup. Terdapat simpulan dan saran. Dengan simpulannya yaitu perbedaan penggunaan metode full costing ataupun variable costing dapat mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan harga pokok produksi, dan pada produksi Hendra Mebel ini menggunakan metode full costing. Dari data perhitungan di atas, harga pokok produksi yang dihasilkan dalam unit adalah senilai Rp142.000 per kursinya. Untuk saran dari laporan proyek kali ini adalah dengan adanya penulisan tugas proyek ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi produksi Hendra Mebel untuk dapat meningkatkan kualitas barang produksi guna mendapatkan laba yang lebih dari yang sekarang ini, serta memajukan dan mengembangkan produksi usahanya. Baiklah teman-teman, semua kita telah sama-sama memahami dan belajar mengenai laporan perhitungan harga pokok produksi pada usaha Hendra Mebel. Dan sampailah kita pada penghujung sesi penyampaian presentasi ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila selama saya menjelaskan terdapat salah kata maupun kalimat. Saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.